Oke, kemudian jadi di sini adalah presentasinya adalah 9/100, kemudian modalnya ini 800.000. Jadi modal ini nama lainnya adalah awal dia menabung ya, 800.000. Dikali N-nya per 12. Nah, ini nanti kita akan mencari N dan bisa kita pakai kali silang. 120.000 ini dikali 100, kemudian dikali 12, diper dengan 9, 800.000. Udah ya. Jadi begitu. Kita menggunakan kali silang. Nah, maka di sini kita coret yang bisa dicoret. 800.000 ini kan nolnya 5. Terus 120.000 4. Kemudian ini 1. Nah, begini. Terus kemudian berikutnya 8 sama 12 ini masing-masing kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 itu dapatnya 2. 12 bagi 4 dapatnya 3. Terus 3 sama 9 ini dapatnya 3. Kemudian 3 kali 2 ini kan 6. Berarti kalau 12 bagi 6 ini dapatnya 2. Sehingga di sini tinggal 2 kali 10 yaitu 20. Hasilnya adalah 20 ya. Berarti 20 bulan ini kakak menabung. Oke. Berikutnya kita ke nomor 7. Nomor 7, Abu Dahlan seorang pedagang menjual rempah-rempah kemasan harganya itu 340.000 dan mengalami kerugian 15%, maka harga pembelian rempah-rempah tersebut. Jadi dia ini menjualnya 340.000, maka kerugiannya itu adalah di sini kerugiannya 15%. Maka harga belinya itu berapa kayak gitu ini soalnya. Harga belinya yang ditanyakan ya toh. Nah, di sini dia mengalami kerugian. Jadi untuk rugi sendiri itu bisa diambil dari harga jual. Harga jual itu adalah harga beli, kemudian dikurangi presentasi kali harga harga belinya ya, karena kerugiannya ini adalah 9%. Jadi kita pakai ini. Jadi nanti yang kita carikan harga belinya ya. Di situ harga jualnya sudah ada, yaitu harga jualnya adalah 340.000. Sama dengan harga belinya itu tetap HB. Kemudian dikali dengan dikurangi presentasinya 15%, berarti 15/100 dikali dengan 340.000. Dikali HB, maaf ya. Nah, ini itu nanti
Berarti di sini begini. 340.000-nya kita tulis, kemudian di sini itu dia HB dikurangi 15/100 HB. Oh ya, kemudian di sini ini kan dia dianggap 1 HB kan? Berarti di sini itu adalah dianggap 100/100. Jadi 100/100 HB dikurangi 15/100 HB ini nanti adalah dia 85% HB. 340.000 sama dengan 85/100 HB. Maka untuk mencari HB sendiri, untuk mencari HB ini adalah 340.000 dikali 100/85 ini nanti. Oke, tak taruh di atasnya aja dalam penghitungannya. HB ini sama dengan 340.000 kali 100 itu berarti 34 juta. 34 juta dibagi 85. Ini misalnya kita akan bagi masing-masing bagi 5. Ini kita ambil 340. Yang 85 kalau dibagi 5 ini adalah 17. Kemudian yang 300 enggak 34 ini masih tetap dulu. Enggak, yang ini yang dicoret. Nah, yang dicoret yang mana? Ini kan kita ambil 100 toh. Nah, yang 100 ini kalau dibagi 5 itu didapatkan 20. Jadi itu adalah 20. Maka yang 34 ini dibagi 2 itu dapatnya adalah 34 bagi 7 dapatnya 2, berarti di sini 20.000 kali 20. 20.000 dikalikan dengan 20. Maka 2 kali 2-nya 4, 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 400.000 ya. Awal mulanya harganya itu 400.000, jawabannya yang B. Kemudian lanjut ke nomor 8. Besar sudut ACD pada gambar di atas. ACD. Jadi itu bisa diperpanjang nih. Cara memperpanjangnya gimana? Jadi ini diperpanjang ke sana. Ini juga diperpanjang ke atas ya. Biar emang kelihatan gitu. Nah, ini nanti kita mencari ACD ya. Kalau kita lihat sudut CDE ini adalah dia bertolak belakang dengan ADE. Jadi kalau dia bertolak belakang, ini artinya ini adalah besarnya 145. Di sini 145. Kemudian lihat sudut ADC. ADC sama CDE ini dia adalah 180 derajat. Artinya cara mencari ADC itu adalah 180 dikurangi 45. 7 kurangi 43 berarti 135 ya. Maaf, ini 145 berarti 35. Oke, 35 derajat. ADC itu 35. Nah, berikutnya ini adalah 90. Yang sudut CAD itu 90, maka kita mencari sudut CACD. 90 sama 35 itu 5, kemudian 12, 125 jumlah sudut CAD sama CDA
Kemudian untuk ACD sendiri ini adalah pelurusnya dari ACD, yaitu 180 dikurangi 125. Berarti ini adalah 55 ya. 55 derajat untuk ACD. Maka pelurusnya adalah, yaitu yang ditanyakan adalah, yang ditanyakan sudut ACD. Oke, berarti jawabannya adalah 55 derajat, yaitu yang D. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Banyak lingkaran pada pola ke-9. Jadi kita harus melihat itu namanya pola apa ya. Ini kan nggak diketahui dia pola apa. Jadi kita harus ngerti apakah pola tersebut. Pola pertama 2 kali 1, pola kedua 3 kali 2, pola ketiga 3 kali 4, pola keempat ini adalah 4 kali 5. Kalau kita lihat ini adalah namanya pola persegi panjang. Jadi untuk pola persegi panjang sendiri UN-nya ini adalah N kali N plus 1. Nah, ini rumusnya. Di sini adalah ditanyakan pola ke-9, berarti 9 plus 1, yaitu 9 dikalikan 10, berarti adalah 90, gitu. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 10. Diketahui barisan bilangan itu suku ke-41. Jadi kita harus ngerti apakah ini aritmatika, apakah geometri, atau yang lainnya, kayak gitu. Nah, ini 5 ke 11. 5 ke 11 ini tambah 6 kan. Kemudian 11 sama ke 17 ini tambah 6 lagi. Kemudian 17 tambah 6 lagi 23. Tambah 6 lagi 29. Artinya ini adalah dia barisan aritmatika. Yang dia punya selisih sama ya. Jadi kita bisa ketahui untuk nomor 10 nilai A-nya ini adalah 5. Untuk B-nya ini adalah 6. Karena dia selalu bertambah 6 terus kan. Nah, sekarang kita nyari UN. UN itu rumusnya A plus N-1 kali B. Dan ini kita akan mencari U41. Nilai A-nya 5 plus N-nya adalah 41 kurangi 1 kali B-nya adalah 6. Maka di sini 5, kemudian 40 kali 6. 4 kali 6 240. 245 jawabannya yang B. Gitu. Lanjut lagi. Yaitu ke nomor 11. Diketahui rumus fungsi f adalah fx sama dengan 8 min 2x jika fk sama dengan min 2, maka nilai k yang benar untuk fungsi tersebut. Oke, kita ke nomor 11, yaitu di situ adalah fx 8 min 2x jika fk. Jadi kalau ada fk ini artinya x-nya diganti dengan k, 8 min 2k kan. Nah, begini. Terus nilai fk sendiri ini adalah min 2 sama dengan 8 min 2 K. Maka di sini min 2K-nya pindah ruas jadi 2K sama dengan 8, min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 2, maka nilai K-nya ini adalah 10/2. Yaitu 5 nilai K-nya. Ya. Jadi hasilnya adalah yang C. Sekarang kita ke nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis G adalah, jadi kita cukup bisa melihat ininya. Jadi ini kita perpanjang aja. Karena dia adalah, kita kalau lihat dia ke kiri kan, terus kemudian Y per X, Y-nya 3, X-nya 4, berarti min 3/4. Sudah selesai, yaitu yang C jawabannya. Begitu. Itu cara cepat. Nomor 13, persamaan garis yang melalui 3,44 dan sejajar garis G dengan persamaan Y sama dengan 2X. Nah, ini kebetulan yang lainnya ketutup ya. Jadi, tapi kita bisa menentukan gradiennya. Gradiennya Y sama dengan 2X. Ketika ada persamaan Y sama dengan 2X, jadi yang kita M sama dengan M. M ini dia adalah koefisien dari X, berarti M-nya 2. Ini. M-nya adalah 2. Nah, kita pakai rumus apa dalam persamaan seperti itu? Yaitu M kali X min X1. M kali X min X1 sama dengan Y min Y1, di mana di sini X1 sama Y1-nya 3,4. M-nya adalah 2,
Kemudian X min X1-nya adalah 3, sama dengan Y min Y1, Y1-nya adalah 4. Maka di sini 2X min 6 sama dengan Y min 4. Nah, kita lihat jawabannya dulu. Dia berbentuk Y sama dengan, kan? Berarti biarkan kayak gini. Min 4-nya yang kita pindah ke kiri. 2X min 6 plus 4. Maka Y sama dengan 2X min 2. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Andi, Rani, dan Dewi membeli buku dan pensil sejenis. Andi membeli 2 buku dan 3 pensil seharga 17.000. Jadi ini adalah soal sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini buku kita anggap X dan pensil kita anggap Y, ya. Nah, 2 buku berarti 2X plus 3Y. Ini harganya adalah 17.000. Rani membeli 5 buku dan 2 pensil. 5 buku 5X plus 2Y. Ini sama dengan 26.000. Jika Dewi membeli 1 buku dan 2 pensil, berapa yang harus dibayar? Oke. Jadi ini misalnya kita mau menyamakan Y-nya. Kalau kita menyamakan Y berarti ini yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3, ya. Yang atas kita semuanya kali 2, yaitu 4X plus 6Y sama dengan 34.000. Kemudian untuk yang bawah ini kita kali 3, yaitu 15X plus 6Y sama dengan kalau 26, 6 kali 3 itu 18. Kemudian 78.000. Ini boleh misalnya kita mau mengurangi dari bawah ke atas aja, ya. 15 kurangi 4 ini adalah hasilnya 11X. Ini habis sama dengan 78 kurangi 34 ini 44.000. Maka untuk nilai X sendiri adalah 11.000, ya. X ini adalah 11.000. Tak tulis di sini dulu, X sama dengan 11.000. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai Y dari salah satu persamaan. Misalnya kita pakai 2X plus 3Y, ya. Ini semuanya tak hapus dulu. Nah, di sini 2, X-nya diganti dengan 11.000. Kemudian plus 3Y sama dengan 17.000. Maka di sini 22.000. Sebentar. Apakah tadi ada kesalahan? Oke, sebentar, ya. Dalam penghitungan apakah ada kesalahan tadi? Nah, ini tak ulangi lagi. Untuk yang atas kita kali 2 berarti 4X plus 6Y sama dengan 34.000. Kemudian untuk yang bawah kita kali 3, yaitu 15X plus 6Y sama dengan 78.000. Nah, ini kemudian dikurangi 11X, ya. Nah, di sini 4. Oh iya, keliru. Jadi untuk X-nya bukan 11.000 tapi 4.000. X ini 4.000. Maaf. 4.044 bagi 11 itu adalah 4.000. Nah, sekarang berarti nilai X-nya saya ganti dengan 4.000. Lanjut, yaitu kita pakai persamaan pertama untuk mencari nilai Y-nya dengan memasukkan nilai X-nya adalah 4.000.
X-nya adalah 4000 plus 3Y sama dengan 17.000. Ini 8.000 ya, 3Y langsung kepindah ke ruas kanan juga boleh. 17.000-nya ini dikurangi dengan 8.000, maka 3Y-nya ini adalah 9.000. Maka untuk nilai Y-nya adalah 9.000 bagi 3, ini adalah 3.000. Nah, sudah ketemu nilai X sama Y. Saya taruh di sini dulu, yaitu untuk Y-nya ini adalah 3.000. Berikutnya, Dewi ini membeli 1 buku dan 2 pensil, berarti 1X plus 2Y. Satu X plus 2Y atau bisa X saja juga boleh ya. Sama dengan X-nya itu nilainya 4.000 plus 2 dikalikan Y-nya. Y-nya ini adalah 3.000 sama dengan 4.000 plus 6.000. Jadi hasilnya adalah 10.000. Jawabannya yang D. Oke, berikutnya kita ke nomor 15. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan ke arah barat sejauh 120 km. Jadi kalau ke barat itu sana ya, ke barat ini dia 120 km. Setelah itu belok ke arah utara, jadi ke atas sana. Nah, ke utara ini dia sejauh 160. Jarak terdekat kapal dari pelabuhan. Jadi ini, nanti ini yang kita cari yaitu pakai namanya Pythagoras ya. Sebenarnya dalam penyelesaian seperti ini kita bisa menggunakan triple. Jadi di situ adalah 120, 160 sama titik-titik-titik. Kita bisa pakai triple 3 sama 4 sama 5. 3 dikalikan 40 berarti kan, dikalikan 40, 4 dikalikan 40, 5 juga dikalikan 40. Nah, 5 ini kalau dikalikan 40 itu adalah 200 km. Jawabannya yang A. Berikutnya kita ke nomor 16. Titik O adalah pusat lingkaran. Nah, ini titik O pusat lingkaran. Kita harus tahu titik dia ada sudut pusat atau sudut keliling ya. Sudut ABE. Lihat ABE ini adalah sudut keliling. Kemudian ACE ya, ini juga sudut keliling. Kemudian ADE ini juga sudut keliling. Ini sama dengan 108. Mereka itu menghadap busur yang sama, ya kan? Dia sama-sama menghadap busur AE. Semuanya ABE itu menghadap busur AE, kemudian ACE juga menghadap busur AE, kemudian ADE juga menghadap busur AE. Sehingga di sini adalah besarnya sama atau saya sebut menjadi 3 sudut K. Sama dengan 108. Berarti kalau sudut K-nya 1 aja berarti adalah 108 dibagi 3. 10 bagi 3 ini adalah 3. Terus masih 9, terus sisanya masih 1, 18 bagi 3 ini adalah 6. Berarti sudut K-nya satunya ini 36 derajat. Sekarang kita melihat sudut AOE. AOE ini adalah sudut pusat. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling dengan syarat menghadap busur yang sama. Berarti kita kalikan 36 kali 2 ini adalah 72 derajat, yaitu yang D. Oke, berikutnya kita ke nomor 17. Perhatikan gambar di samping. O adalah titik pusat lingkaran. Jika panjang OR-nya, OR ini itu adalah 2
cm dan besar sudut ROP ini 120 derajat, maka panjang besar busur kecil. Jadi kita menghitung busur kecil, yaitu P ke R yang kecil ya, tapi. Nah, di sini dia mewakili kelilingnya lingkaran. Artinya panjang busur itu rumusnya sudut per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran atau 2πr ya. Nah, sudutnya yang digunakan ini adalah 120 per 360 dikali dengan 2, pi-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya bisa dibagi dengan 7, berarti ini 21. Ini coret dapatnya 3. Kemudian ini dicoret, ini dapat 1, ini dapat 3. Kemudian ini bisa dicoret habis, maka tinggal 2 kali 22 yaitu 44 cm. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita ke lembar yang terakhir yaitu nomor 18 sampai 20. Alas sebuah prisma ini berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 10 sama 24. Jika tinggi prisma, luas permukaannya adalah, jadi dalam luas permukaan prisma ini kan alasnya sama karena prisma ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, seperti itu. Dua kali luas alasnya ini berbentuk apa namanya prisma, jadi setengah kali diagonal 1 yaitu 10 kali 24, kemudian dikali tingginya ini adalah 15. Maaf, belum, ini baru kita menghitung luas alasnya ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 saja dulu. Nah, seperti ini kita bisa coret. Ini 2. Jadi ini bisa dicoret sehingga 24 kali 10 240. Nah, kemudian kita menghitung sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu menggunakan rumus keliling alas kali tinggi. Jadi itu kalau kita gambarkan kan seperti ini. Ini adalah dia belah ketupat kan. 10 sama 24 berarti kalau kita ambil segitiga siku-siku 1 aja, berarti di situ adalah 5 12. Artinya ini kalau kita pakai Pitagoras di sini adalah kelilingnya 13. Dalam belah ketupat sisinya panjangnya sama semua yaitu 13 ya. Maka keliling alas dikalikan dengan tinggi yaitu kelilingnya jadinya 13 kali 4. Kemudian dikali tingginya ini adalah 15. 3 kali 4 ini 12, kemudian 5. Terus 52 kali 15. Kita orat-orat dulu di sini. 52 kali 15 10, 25, kemudian 26 sama 52. Maka didapatkan ini 8, ini 7, berarti 780. Nah, ini 780 sama 240 kita jumlahkan, yaitu didapatkan 1020 cm persegi. Jadi jawaban yang D. Sekarang kita ke nomor 9. Ke nomor 19. Ini sudah masuk tentang statistika. Jadi di situ ada nilai sama banyaknya siswa. Median dari data di atas kita itu bisa memakai jumlah. Jadi kalau itu saya buat seperti ini aja, nilainya itu di situ ada 4 sampai 10 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Kemudian juga ada frekuensi. Frekuensinya yang 4 ini ada 2. Kemudian yang 5 ini ada 4. Kemudian yang 6 ini ada 5. Yang 7 ada 5. Terus yang 8 ini ada 9. Yang 9 ada 3.
yang dapat 10 ada 4, maka kita bisa menentukan frekuensi kumulatif ya. Caranya bagaimana dalam penentuan frekuensi kumulatif? Jadi begini, 2 ya, karena ini 2, ini tetap 2, terus 2 ini ditambah 4, tambah bawahnya yaitu 6 tambah 5 11 tambah 5 ini adalah 16 tambah 9 itu adalah 25, kemudian 25 yang 8 ini 9 kan, kemudian yang 9 3, 25 tambah 3, 25 tambah 3 ini 28, kemudian tambah 4 itu 32. Jadi di sini ada 32 data. Karena kita akan membuat median ini data tengah. Jadi data tengahnya adalah data ke-16 sama ke-17. Data ke-16 sama ke-17 ini, yang data ke-16 dia berada di nilai 7, yang data ke-17 ini ada di nilai 8. Jadi 7,5. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke nomor 20. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 ya. Jadi di sini ada 2 dadu. Kita cari dadu yang dia punya kalau dijumlahkan itu 7. 1 sama 6 ya. 1 sama 6 ini kan 7. Kemudian 2 sama 5. 3 sama 4. Kemudian 4 sama 3. Kemudian 5 ini sama 2, 6 sama 1, berarti di sini ada 6 ya. 6-nya per 36. Karena semuanya harus 36, 1/6. Jadi peluangnya adalah 1/6, yaitu jawabannya yang A. Begitu, ini adalah pembahasan nomor 1 sampai 20. Silakan klik ke link berikutnya untuk pembahasan nomor 21 sampai 40.